Oke, halo semuanya. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang clay, ya. Jadi kalau kita lagi mau bikin project dengan clay, terus kita ketik di Tokopedia, macam-macam clay bakalan muncul. Rata-rata yang paling sering keluar pertama biasanya ini nih, dust clay atau plasticine clay. Kalau plasticine ya clay yang dibuat main anak-anak itu nggak bakal keras biasanya, jadi dibentuk-bentuk, bisa dibentuk-bentuk diapain, dan itu nggak food safe. Ada lagi dust air dry clay. Kalau dust air dry clay itu sebenarnya mirip kayak paper mache, jadi kayak fiber kertas yang dicampur semacam lem. Jadi kalau udah dibentuk, dia keluarnya selalu dijualnya dalam paket. Paketnya harus ditutup dengan benar. Ya, kalau paketnya kebuka, anginnya mulai masuk, dia mulai kering, dia mulai keras. Nah, kalau udah keras, dia jadi kayak permanen almost, ya. Tapi sebenarnya cuman kayak paper mache, jadi itu sebenarnya fiber yang ada lemnya, yang lemnya kering dan mengeras gitu. Ya, kayak gini nih udah jadinya. Eh, Dia nggak food safe, ya, juga nggak bisa dibakar. Jadi kamu nggak bisa pakai buat minum, nggak bisa ditaruh di microwave atau oven, itu bakalan pertama kayaknya nggak aman. Jadi mestinya apapun ingredient yang dipakai itu nggak dibilang food safe gitu ya. Eh, tapi kalau dibuat pernik-pernik kayak untuk jewelry atau apa-apa gitu, tempat-tempat jewelry, penyimpanan jewelry, masih oke. Kalau mau dibuat mengkilap bisa kamu cat pakai akrilik, ya. Kalau udah kering bisa dicat pakai akrilik, bisa di carve pakai pakai silet, cutter, bisa diamplas, ya. Jadi ya mirip mirip kayu gitu lah, ya. Jadi kayak mirip kayu, ya, paper mache sih, jadi kayak fiber paper gitu ya, fiber kayu. Eh, Pernah saya pakai terus tutupnya nggak benar, jadi satu bag sisanya itu semua mengeras, jadi kan sayang daripada dibuang. Jadi waktu itu aku coba cemplungin ke dalam air, ditinggalin sehari 2 hari, terus mulai dicoba dihancur-hancurin, dilumet-lumetin, itu bisa dipakai ulang, ya. Jadi artinya lemnya itu nggak waterproof sebenarnya. Kalau di soak lama dia bisa jadi soft lagi, bisa dilute lagi, ya. Tapi kerjanya banyak kalau udah itu. Jadi ini namanya dust air dry clay. Nggak bisa dipakai buat keramik, ya, nggak bisa dipakai buat minum gitu gituan. Jadi kalau kamu bakar pun dia bakalan hancur, jadi kayak ash, ya, kayak kertas dibakar aja. Bakalan hancur. Oke. Another clay yang bisa gampang dibeli di luaran itu polymer clay, another type of clay. Ya, polymer clay itu semacam plastik. Jadi komposisinya sebenarnya plastik. Dia mengerasnya kalau udah dipanasin, tapi dipanasinnya cuma perlu 150 derajat Celcius. Terus ditahan kira-kira 15 menitan. Tergantung berapa kompleksnya benda yang kamu buat, berapa tebelnya, berapa besarnya. Jadi kalau dia cukup tipis, relatif semuanya tipis, cuman perlu kira-kira 15 menit di 150 derajat Celcius. Jadi di oven roti biasa bisa gitu. Walaupun biasanya nggak direkomend kamu pakai gini-ginian untuk tempat yang kamu bakal pakai untuk makan. Jadi kayak kalau kamu sering buat pakai super scapi, mendingan beli oven sendiri yang khusus untuk bikin polymer clay, untuk bake polymer clay. Soalnya waktu di bake itu bakal ada fume-fume sendiri yang mestinya nggak begitu bagus untuk makanan, ya. Untuk prolong exposure itu nggak bagus buat kita. Ada brand-brand lain, jadi kalau super scapi itu bisa dipakai sama orang-orang untuk modeling figurin-figurin gitu ya. By professional modeler biasanya pakainya super scapi atau scapi, ya. Super scapi biasanya lebih enak dipakai daripada yang scapi, terus harganya cukup mahal begini, ya. Terus ada juga brand Vimo, ada brand ini Scapi 3. Kalau yang super scapi biasanya warnanya ada yang kayak krem begini, kayak warna kulit, terus ada warna putih sama hitam kalau nggak salah, ya. Biasanya saya putih sama krem yang cukup sering dapat pilih di pasaran. Kalau yang Vimo ini juga polymer clay, mungkin temperaturnya agak beda dikit tapi ya mirip-mirip. Ini warnanya macam-macam, jadi biasanya banyak banget range-nya. Dari hijau, kuning, apa semua ada lah. Sampai waktu itu sih kayaknya ada yang silver, ada yang gold, ya. Juga cukup mahal gitu, kecil-kecil gini ya udah harganya cukup tinggi, ya.
Jadi kalau udah di bake tuh jadi kayak gini, kayak keras, bener-bener kayak plastik permanen. Ya. Tahan air, dicelupin air, ditinggalin juga nggak bakal hancur lagi. Dia udah jadi kayak plastik aja. Ya, palingan kalau kamu pencet kekerasan ya patah atau apa. Ya. Itu polymer clay. Ada lagi semacam ini clay, ini Alteco Epopati namanya. Jadi dia dalamnya ada dua, ada A dan B. Isinya tuh kayak clay juga, jadi kamu pijit-pijit ya jadi lembek. Terus mesti dicampur dengan amal yang sama kira-kira. Jadi 50 gram A, 50 gram B. Terus kamu aduk-aduk sampai rata, dibentuk. Nah, aduk ratanya mesti cukup cepat, jadi kayak 2 menitan gitu kamu aduk-aduk sampai rata, ya sampai jadi benar-benar ke blend together. Terus di shape, udah di shape, terus kamu taruhnya di atas kertas atau plastik. Biarkan hampir 10 menitan, 10-15 menit, dia bakal mengeras. Terus nanti kerasnya akhirnya jadi kayak gitu juga, jadi kayak plastik begini. Dan jadi permanen juga. Jadi ini sebenarnya dijualnya untuk bahan plumbing biasanya. Kalau ada ledeng yang bocor atau apa, ini bisa diplak-plak begini. Dan kayaknya dalam air pun bisa ditempel, dia agak lengket soalnya. Ya. Banyak orang yang pakai ini buat aquascape, untuk dekorasi-dekorasi akuarium, batu-batu karangnya ditempel to each other pakai ini. Atau tadi untuk leaking sealing apa-apa kayak gini. Tapi bisa juga dipakai untuk bikin sculpture kecil kayak begini-ginian. Ya, kayak cincin lah apalah, pernik-pernik kecil. Ya. Nah, ini another sample dari polymer clay, jadi kayak tipe yang kayak Vimo begini. Jadi yang bagian hijaunya itu dibuat dari itu, terus sudah di bake. Kadang-kadang kamu pakai heat gun pun bisa, jadi selamanya 150 derajat Celcius, terus bisa ditahan panasnya kayak kamu bikinin bungkus pakai aluminium foil atau apa, dipanasin, dia bisa jadi permanen, jadi keras. Kalau overfired kadang-kadang dia blistery, jadi di permukaannya akan bubble-bubble. Nah itu ya harus buat lagi ulang, nggak bisa dibetulin juga ya. Oke, gitu. Nah, yang kalau ke natural clay ini biasanya baru dibilangnya keramik. Jadi natural clay keramik dan perlu kiln, ya, perlu oven spesial pembakaran untuk keramik. Soalnya kalau keramik clay gini, ini natural clay, jadi sebenarnya dari granite yang sudah hancur, sudah eroded karena kena panas, kena matahari, kena hujan, kena es, ya, itu over time ribuan tahun hancur jadi partikel kecil-kecil. Ini natural clay ya. Kalau di Indonesia tanah lempung, gerabah, tanah liat ya, semuanya sama. Kalau mau belinya di Tokopedia itu yang paling sering nongol pasti ini Citra Clay ya, Citra Clay natural clay. Jadi udah dibikin paket-paket kayak gini dan udah ready dipakai, jadi dia udah bersihkan, sudah difilter, tinggal buka pakai. Natural clay juga perlu moisture untuk bikin dia tetap plastik. Jadi kalau kamu udah pakai sebagian, yang sisanya harus dibungkus erat supaya nggak kena angin, jangan kering. Kalau kering lama-lama dia keras. Nanti harus kamu sok lagi dalam air untuk jadi soft lagi. Ya. Natural clay ini, jadi tanah liat, biasanya harus pembakarannya tinggi banget. Makanya oven di rumah itu nggak bakal cukup. Dia perlu at least 500 derajat Celcius. Biasanya sih paling kecil, paling rendah orang bakar ke 700 derajat Celcius, 800 derajat Celcius. Itu kayak gerabah yang di banyak tempat-tempat di luar gitu yang merah-merah. Itu biasanya ke temperatur segituan gitu ya, sekitar 800-an. Soalnya dia bakarnya cuma kayak di api unggun di luar, ditumpuk-tumpukin pakai jerami atau ditutupin pakai kayu terus dibakar gitu ya. Tambah tinggi pembakarannya, dia tambah padat, tambah keras, tambah kuat. Tapi juga elemen apa di dalam claynya itu menentukan dia kerasnya di temperatur berapa. Jadi kalau ini yang Citra Clay ditulisnya bisa sampai dibakar ke 1400 derajat Celcius. Kalau kamu melebihi itu, bisa claynya mulai melting ya. Nah, terus yang ini ada juga brand lain yang agak lebih susah dicari, tapi juga natural clay, itu Degoya natural clay. Warnanya ada yang grey, white, sama terracotta.
Kalau dia yang ini tulisnya dari 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau di atas 1200 derajat Celcius ya mulai melting. Nah. Terus kadang-kadang juga apa yang dia tulis belum tentu benar, jadi harus dites. Jadi kalau di Indonesia biasanya kan pastinya kamu di rumah nggak ada kiln yang spesial buat bakar kiln clay gini. Soalnya perlu temperatur yang sangat tinggi dan pembakaran itu khusus gitu, mesti pelan-pelan. Nah, kadang-kadang ada sekarang udah banyak muncul pottery studio keramik rumah gitu ya, yang kecil-kecil. Itu ada yang terima jasa titip bakar. Jadi bisa kamu buat projectnya, terus minta titip bakar di sana gitu, bayar. Rata-rata semua studio potter ini pasti udah punya clay yang mereka sering pakai. Jadi jangan kamu beli dari tempat lain kayak dari Tokopedia, terus kamu expect untuk titip ke dia. Biasanya dia nggak mau terima. Jadi harusnya kamu approach mereka dulu, beli claynya dari mereka, supaya semua cocok gitu. Temperatur yang mereka bakarnya apanya semua tahan. Terus glasirnya juga nanti waktu kamu mau mainin glasir juga cocok dengan apa yang mereka bakar ya. Soalnya problemnya kalau kamu asal-asalan, misalnya dia bakar ke temperaturnya tinggi, clay yang kamu pakai ternyata rendah udah meleleh. Nah ini bisa terjadi kayak gini-gini. Ini tadinya kayak kaktus-kaktus berdiri-berdiri untuk tempat cincin. Ini waktu itu muridku yang buat. Terus ditulisnya di sini bisa dibakar sampai 1200. Kiln kita di sekolah itu dulu maksimum 1100 derajat Celcius. Jadi walaupun di paketnya tulisnya bisa sampai 1200, ternyata dibakar 1100 sudah meleleh. Ya. Ini melelehnya masih belum parah banget, tapi kalau melelehnya udah sampai kayak cair banget, itu ngerusak semua kiln furniture-nya yang mahal banget, dan juga barang-barang orang lain yang lagi dibakar bareng-bareng di samping-sampingnya dia. Bisa nempel, bisa rusak. Ya. Ini juga another kasus. Jadi tadinya bola-bola tuh, kepala-kepala kecil, bola-bola kecil, tapi dia meleleh. Jadi clay yang bola-bola ini lain sama clay yang ini. Ini lebih stoneware putih, jadi ini bisa bakar tinggi. Yang ini ternyata claynya bakaran rendah, jadi dia meleleh. Ya. Tapi bisa bayangin ya, kalau nggak ada kontainernya ya dia kemana-mana nempel ke tempat lain, jadi ngerusak itunya. Makanya itu potter-potter biasanya nggak bakal mau terima orang nitip yang nggak jelas claynya dari mana, apaan. Juga nantinya kalau clay itu biasanya udah dibakar sekali, dia jadi kayak begini kalau yang putih. Ya, ini udah dibakar ke 1100 derajat Celcius. Clay itu kalau udah dibakar ke certain temperatur tinggi, dia sudah mengalami perubahan secara kimia. Jadi ada kimia airnya yang sudah keluar semua, partikelnya semua udah tambah padat, tambah kecil, tambah nempel. Terus juga ada perubahan secara kristal struktur dari claynya itu, dan dia jadi permanen. Jadi clay yang kayak udah dibakar begini, kalau kamu lempar ke dalam laut, terus nggak ada yang pecahin itu di laut, 1000 tahun kemudian kamu ambil keluarin masih utuh, masih kayak begini. Makanya artifak-artifak yang sering ditemukan sama arkeologis itu biasanya yang survive ya dari tanah liat ya, dari clay yang udah dibakar. Kalau yang merah gini, kalau udah dibakar biasanya warnanya jadi kayak gini. Terus nanti diglasir kadang-kadang bisa jadi lebih coklat, lebih biru, lebih apa gitu. Jadi clay itu banyak macam-macam. Yang tadi aku bilang isinya, mineralnya, apa yang ada di dalamnya menentukan dia temperatur meltingnya berapa gitu. Beda-beda jadi. Jadi kalau gerabah biasanya mungkin 1200 sudah meleleh. Ya. Kalau stoneware lebih tinggi. Stoneware biasanya 1300-an baru meleleh. Di atas 1300, 1400 ya. Porcelain kalau masih pure banget itu tinggi banget, terus 1400-an baru ke atas baru meleleh. Dan porcelain itu sebenarnya a type of tanah liat yang sangat pure, jadi belum ada campuran mineral-mineral lain. Kalau yang udah kayak begini-gini kayak gerabah kayak apa itu udah ada banyak campuran lain kayak red iron oxide, campur mineral apalagi yang waktu lagi ke washed off dari gunung atau dari sungai, ya. Jadi clay natural kayak gini sebenarnya di mana-mana ada. Untuk kamu dik di front yard, di mana di kebun, itu setelah berapa meter biasanya sih pasti ketemu clay.
Tapi ya itu mesti dites nantinya. Dia bisa tahan ke temperatur berapa apa gitu. Jadi kalau yang udah dijual tuh biasanya udah diproses, udah difilter, udah di tes, udah diapain, jadi udah tahu gitu pasti temperatur sini tahan 1400 ya. Porcelain pun juga ada orang yang udah campur-campur. Jadi porcelain nggak semuanya harus tinggi temperaturnya. Ada porcelain yang lower temperature ada. Jadi bisa dimainin kimianya oleh pabrik-pabrik yang mengolahnya, membuatnya. Ya. Nah biasanya clay itu juga ada penyusutan. Jadi penyusutannya itu penting. Kalau dia nyusutnya kebanyakan, biasanya susah dibuat. Soalnya kamu lagi buat apa, dia nyusut yang ini lebih nyusut duluan, handle-nya nyusut belakangan, nah itu bukan crack atau pecah atau apa gitu. Jadi mesti cari clay-nya juga yang nyusutnya jangan kebanyakan persentasinya. Ya. Rata-rata tuh yang normal mungkin maksimum 12-13% penyusutan. Kalau di Indo mungkin rata-rata clay-nya kayaknya 15% penyusutannya kalau nggak salah ya, Citra. Kalau udah lebih dari itu sering masalah sih biasanya, susah bikinnya. Soalnya banyak crack, pecah sendiri kalau lagi pengeringan. Ya. Bisa kamu tes, jadi ambil clay-nya, potong, di flatten, terus ditandain pakai sentimeter gitu 1-10 ya, kayak begini. Oke. Jadi bikin flat aja, potong kayak bentuk flat kayak coklat gitu. Terus dikasih marking 1-10 cm. Terus kamu biarin, nanti waktu dia udah mulai kering, kamu measure lagi. Ya, kayak gini nih tadinya dari basah. Aku bikin 10 cm. Sekarang dia udah kering, udah nyusut dia. Udah nyusut 3%. Jadi kamu tahu bahwa dia punya daya penyusutan tuh 3% dari plastik ke stage bone dry. Bone dry itu kering tapi belum dibakar. Nanti waktu dibakar bakal nyusut lagi, baru kamu measure lagi nanti. Ya. Kayak ini wall clay, jadi clay yang dari taman di depan waktu itu aku dapet. Aku coba-coba, kelihatan kayak tanah liat, terus aku coba, aku bikin, aku bakar, ya, aku coba bikin ininya juga. Nah ini parah, penyusutannya tinggi sekali ternyata. Jadi dari plastik stage saja waktu itu sampai bone dry, ya, sampai kering total itu udah nyusut 15%. Terus setelah dibakar lagi, dihitung lagi, jadi totalnya dia nyusut 23% dari plastic stage. Jadi dari barang, kayak misalnya kamu bikin barang 10 cm diameternya, setelah dibakar bakalan nyusut sampai diameternya cuma kira-kira 8, kurang dari 8 cm. Ya. Nah itu kalau penyusutannya begitu banyak, shrinkage-nya biasanya masalah pasti, sering banyak crack-crack apa gitu, susah dikontrol. Nah kayak gitu kadang-kadang clay-nya bukan artinya nggak bakal bisa dipakai, tapi mesti kamu campur-campur lagi, campur pasir kayak campur silika, campur apa gitu. Ya, baru bisa dipakai. Terus clay itu biasanya dibakar 2 kali kalau yang tanah liat ya, seramik yang untuk dibakar natural clay. Jadi dibakar pertama kali jadi biscuitware. Terus kalau kamu mau bikin sampai dia jadi food safe gitu, dia dipakai sampai mengkilap begini, itu dikasih lapisan glasir. Glasir itu semacam glass, jadi kayak kaca, powder kaca yang ada campuran clay-nya juga sedikit di dalamnya supaya dia lengket. Terus particle size dari glasirnya itu juga sama pabrik bisa diolah sampai berapa kecil ke segala, itu semua pengaruh ya. Terus glasirnya apakah ada kandungan kimia yang bahaya atau tidak gitu, itu penting semuanya, itu harus tahu. Jadi kalau untuk yang makanan harus semuanya yang aman, setelah dibakar tuh semua udah meleleh perfect, udah ini nggak ada apapun kimia yang bahaya yang bakal leach out waktu kamu pakai, baru itu sebenarnya dianggap food safe gitu ya. Kayak gini aja nih udah di glasir juga, jadi ini di glasir transparan, claynya clay merah, makanya warnanya merah begini. Dalamnya dikasih clay putih, lapisan clay putih, terus udah diglasir juga, jadi dalamnya putih. Ini tapi banyak crack-cracknya, lihat ya dalam sana. Nah itu biasanya banyak orang kalau di Amerika atau negara maju nggak mau, dia bilang ini nggak aman buat makan. Soalnya crack-cracknya artinya ada celah-celahnya yang bakteria, ya kamu minum jus atau apa, jusnya masuk menyerap ke dalam, nggak mau keluar, terus bisa bakteria growth di crack-cracknya itu.
Jadi kayak gini biasanya nggak dianggap food safe atau nggak direkomend untuk minum, pakai untuk minum. Kalau di Jepang biasanya orangnya lebih apa ya, lebih berani pakai beginian. Jadi mereka sering tuh bakarnya yang lebih eksperimental, kayak raku, kayak apa. Itu banyak cracknya. Tapi cara pemakaiannya mereka cukup disiplin. Jadi sering diseduh air panas atau di boil atau diuapin atau apa. Jadi di maintain terus supaya dibunuh bakterianya atau kotorannya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak artinya benar-benar nggak bisa dipakai, tapi artinya kamu harus ngerti dan pakainya dengan benar. Sering diseduh air panas, diapain ini. Ya. Kayak semacam kayak tipot-tipot China, tipot dari Jepang, itu banyak clay, special clay. Jadi secara natural ditemukan ada warnanya kayak gini, hijau, dan tidak diglasir lagi. Jadi kemungkinan besar nih masih ada porosity-nya, waktu dipakai tuh masih ada nyerapnya. Jadi kalau di barat mungkin udah dianggap ini nggak aman gitu. Tapi kalau di negara-negara Asia, terutama Jepang, China, Korea, mereka masih pakai gitu, Taiwan ya. Soalnya itu sering diseduh air panas, diapain, jadi kayak utensilnya selalu tuh dibunuh bakterianya lagi, disanitize ya. Jadi kayak gitu, mesti lebih rajin pemakaian, cara pakai. Yang kayak gini-gini nih kalau di barat mungkin udah dianggap wah ini mah nggak aman. Tapi kalau di Jepang gitu malah mereka cari yang kayak gini biasanya untuk minum tea ceremony, green tea ya. Soalnya dia level enjoymentnya lebih beda. Mereka mikirin estetiknya apanya, jadi waktu minum teh tuh ada pemikiran filosofis yang lebih mendalam gitu ya. Enjoyment yang lebih mendalam. Oke, jadi itu dulu aja bahasnya ya. Jadi ada 3 macam clay: air dry, polymer, sama natural clay ya. Kalau natural clay itu yang ceramic world yang bakalan do all the ceramic stuff. Oke. Semoga ini membantu, bisa membuka wawasan kalian tentang clay. Karena lihat, soalnya kalau kamu cari di online, di Google, itu biasanya nggak jelas. Clay itu semua dikategorisasikan menjadi satu gitu, padahal banyak macam jenis.